Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uas Romansa. Saya guru PAI di SMPN 91 Atap Cibeber. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video praktik baik tentang pembelajaran mendalam mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi jual beli dan hutang piutang pada kelas 8. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 1 Atap 9 Cibeber terletak di Kampung Ciambali, Desa Ciambali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Geografis Desa Ciambali merupakan pegunungan, sehingga jalan menuju sekolah tempat saya bertugas kondisinya menanjak, menurun, dan berkelok. Jatuh bangun dalam perjalanan ke sekolah bukan hal yang luar biasa lagi bagi kami, tetapi ini adalah hal yang menjadi keseharian untuk menunaikan tugas mendidik dan membangun anak bangsa yang jauh dari peradaban kota. Pada tahun 2010, Desa Ciambali ditetapkan menjadi desa yang termasuk komunitas adat terpencil oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal itu dilakukan karena memang Desa Ciambali merupakan desa yang kental dengan adat tradisi yang terletak di daerah terpencil. Walaupun berada di desa terpencil, tidak menjadi halangan saya untuk tetap menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di setiap pembelajaran saya. Gen Z dan Gen Alpha adalah generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat. Mereka tumbuh bersama internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan arus informasi tanpa batas. Karena itu, pembelajaran hari ini tidak cukup hanya sekedar ceramah dan hafalan. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu." Pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMPN 91 Atap Cibeber dilaksanakan pada jam siang, yaitu pukul 12.30 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Pada jam tersebut, kondisi peserta didik cenderung sudah lelah setelah mengikuti pelajaran sejak pagi. Sebagian siswa terlihat mengantuk, kurang fokus, tidur-tiduran di meja, berbicara dengan teman, bahkan mengikuti pembelajaran secara asal-asalan. Selain itu, materi fikih seperti jual beli dan hutang piutang sering dianggap hanya teori dan hafalan, sehingga murid kurang tertarik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, murid sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas jual beli online, berhutang di kantin, titip membeli barang kepada teman, hingga penggunaan aplikasi pembayaran digital. Kondisi tersebut menuntut saya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, kontekstual, dan melibatkan murid secara aktif agar suasana belajar menjadi lebih hidup dan bermakna. Maka tantangan yang saya hadapi adalah harus mampu membangkitkan semangat belajar murid pada jam siang, mengurangi rasa jenuh dan kantuk saat pembelajaran berlangsung, mengubah pembelajaran yang pasif menjadi aktif dan menyenangkan, serta membuat materi jual beli dan hutang piutang terasa dekat dengan kehidupan nyata murid Gen Z dan Gen Alpha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka saya membuat perencanaan pembelajaran yang dimana di dalamnya menerapkan pembelajaran mendalam berbasis studi kasus, diskusi kelompok, dan aktivitas kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah: 1. Peserta didik dapat menganalisis kasus nyata jual beli dan hutang piutang. 2. Peserta didik dapat mempraktikkan transaksi jual beli dan hutang piutang melalui role play. 3. Dalam membuka pembelajaran, setelah berdoa, menyapa murid, serta mengecek kehadiran, saya senantiasa melakukan ice breaking. Ini bertujuan agar mereka fokus dan memiliki kesadaran penuh bahwa mereka akan belajar. Pada kegiatan inti pembelajaran, saya membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis kasus nyata dan mengerjakan lembar kerja. Sebelum berdiskusi,
saya menyajikan dua masalah. Yang pertama tentang jual beli online yang tidak sesuai, dan yang kedua tentang hutang yang tidak dibayar. Setelah itu, murid melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan dan merumuskan masalah yang tadi disajikan, yaitu menentukan hukum transaksi, mencari solusi berdasarkan ajaran Islam, dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan diskusi kelompok dan menyelesaikan lembar kerja, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Setelah itu, saya mengajak murid keluar kelas untuk mempraktikkan jual beli dan hutang piutang di warung sekitar sekolah. Mereka ada yang berperan menjadi penjual dan menjadi pembeli, dan mereka menjalani pembelajaran ini dengan asik dan menyenangkan karena ini relate dengan kehidupan nyata mereka. Pada kegiatan penutup pembelajaran, saya melakukan asesmen untuk mengukur pemahaman murid dalam pembelajaran ini. Saya memanfaatkan interaktif flat panel, walaupun butuh perjuangan untuk dibawa ke ruang kelas tempat belajar. Dan ini tetap menyenangkan bagi mereka karena asesmen ini saya menggunakan aplikasi game yaitu EducaPlay. Permainan ini sangat relate dengan kepribadian Gen Z dan Gen Alpha, yang mana mereka saat lahir sudah sangat dekat dengan kemajuan teknologi. Di akhir pembelajaran, saya bersama murid melakukan refleksi dengan metode 4P. Sehingga dari refleksi ini saya mengetahui sejauh mana mereka melakukan pembelajaran dengan mengetahui peristiwa dan tahu perasaan mereka saat belajar dan tahu bagaimana mereka mendapatkan pembelajaran dari yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar, dan yang terakhir dapat mengetahui apa yang akan diterapkan oleh mereka di masa yang akan datang dari pembelajaran ini. Adapun result atau hasil setelah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini yaitu 1. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. 2. Murid yang sebelumnya pasif mulai terlibat aktif dalam diskusi. 3. Rasa jenuh dan kantuk berkurang karena pembelajaran lebih variatif dan dekat dengan kehidupan mereka. 4. Murid lebih mudah memahami materi karena dikaitkan dengan pengalaman nyata. 5. Tumbuh kesadaran untuk menerapkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam aktivitas jual beli maupun hutang piutang. 6. Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak lagi dianggap membosankan, tetapi menjadi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan Gen Z dan Gen Alpha. PAI kan di jam siang setelah duhur. Biasanya jenuh dan ngantuk, tapi dengan pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Uwas jadi asik, semangat, dan menyenangkan. Belajar sama Pak Uwas semangat dan seru. Belajar sama Pak Uwas, jos, semangat. Pak Uwas itu mampu menyajikan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, sehingga mampu menyajikan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar dengan fokus dan mengikuti pelajaran dengan baik. Pak Uwas selalu menciptakan suasana pembelajaran yang membuat murid selalu asik dan senang. Demikian video praktik baik tentang pembelajaran mendalam yang saya buat. Guru hebat, Indonesia kuat.